Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal keyboard lagi ya. Jadi keyboard ini sebenarnya tuh udah rilis di bulan akhir Desember yang kemarin, kalau nggak salah di sekitar Desemberan, cuman gue baru bisa bahas sekarang. Jadi akhirnya setelah sekian juta tahun, MYNK atau My Neighbor Keyboards itu ngerilis keyboard baru ya. Jadi mereka itu sebelumnya kan ngerilis MYNK65 sama ada M7W juga yang mereka collab sama Monsgeek. Dan akhirnya mereka ngerilis keyboard lagi yang namanya MYNK80X gitu ya. Dan menurut gue keyboard ini cukup refreshing buat keyboard dari sebuah brand atau merek lokal gitu ya. Yang dimana kalau kita lihat keyboard 75% biasa atau exploded itu kan udah lumayan biasa ya, tapi si MYNK80X ini dia ngebawa looks yang menurut gue lumayan baru lah ya, bisa dibilang, karena dia itu layoutnya 75%, tapi dia masih ada DNA TKL-nya karena dia sedikit lebih memanjang ke kanan, terus dia di atas navigation cluster-nya masih ada ekstra 6 key gitu, jadi mirip sama TKL. Terus dia juga shift kanannya itu menggunakan shift kanan panjang yang ukurannya 2,75U. Selain itu coating dari si aluminiumnya juga unik ya. Kalau biasa anodize, yang di sini tuh mereka pakai metode spray coat. Lumayan mirip sama QK80 yang dulu pernah gua punya juga. Dia tuh lebih bertekstur gitu ya, secara aluminium, bukan bertekstur yang jelek menurut gua, tapi ini unik menurut gua, lebih beda aja daripada anodize. Dan dia juga teksturnya itu kelihatan agak glittery gitu. Jadi memang secara looks menurut gua si MYNK80X ini dia looksnya memang unik banget menurut gua. Dan selain itu dia juga tentu aja udah ada fitur wireless dongle, bisa bluetooth juga. Dan secara pricing juga bagus menurut gua, di harga 1,6 jutaan ya buat keyboard 75% aluminium plus wireless juga. Dan menurut gue layak buat kalian lirik kalau misalnya kalian cari keyboard 75% kayak gini. Dan langsung aja gue bahas detailnya kayak gimana. Oke, jadi buat desainnya kurang lebih kayak gini. Menurut gue si ATX ini tuh menurut gue desainnya cukup futuristik ya. Sebenarnya karena dia tuh ada badge-nya di bagian atas, ada X-nya, terus dia juga ada platnya di bagian samping atau di dekat arrow gitu, dan dia tuh nyala ya dua-duanya. Sebenarnya alasannya itu kenapa gue bilang ini futuristik. Dan desainnya sebenarnya cukup simple, dan dia tuh di bagian plat tulisan ATX itu bisa dicabut, dan itu kita bisa simpan si dongle 2,4 GHz-nya, jadi cukup convenient. Selain itu dari sisi side profile-nya juga cukup gampang untuk kita bisa handle atau angkat si keyboardnya biar nggak susah. Dan untuk desain backnya kurang lebih kayak gini, kalian bisa lihat sendiri dia weightnya itu dari material aluminium sama stainless steel mirror polish, dan dia itu ada pattern X gitu di bagian tengah. Dia juga dikasih kayak semacam plastik film gitu, ada note-nya juga dari MYNK yang mengatakan kalau ini kalian bisa ngaca intinya di bagian belakangnya ya, dan ini bisa kalian cabut aja, terserah kalau mau kalian cabut atau enggak. Cuman kalau note dari gue, si mirror polish ini tuh lumayan gampang kena debu, kena lecet juga, dan gampang kena fingerprint juga. Jadi kalian hati-hati untuk handle-nya kalau kalian memang pengen cabut si plastik filmnya. Kalau kalian nggak pengen cabut pun juga nggak masalah, selera aja. Terus di bagian atasnya kayak biasa ada colokan Type-C, terus juga ada switch buat gonta-ganti antara mode wired, dongle, sama mode bluetooth-nya. Nah, selain warna hitam tuh mereka juga ada versi yang varian warna beige atau warna putih susu. Yang putih itu tuh dia aksennya hijau abu-abu, sementara yang warna hitam ini mereka aksennya itu putih sama abu-abu aja. Jadi secara looks design dia cukup minimalis meskipun futuristik, dan ini salah satu keyboard yang rilisnya di akhir tahun 2024 yang gue suka banget sama desainnya. Buat keycapnya mereka pakai material PBT double shot yang secara kualitas menurut gue udah bagus, fontnya juga konsisten, nggak ada yang berantakan, overall nggak ada masalah, dan dia juga lebih bertekstur daripada PBT double shotnya si Swagkeys atau yang ada di keyboard Bridge 75. Tapi baik lagi itu selera. Intinya menurut gue buat harga keyboard 1,6 juta ini udah oke banget buat harganya, atau udah sesuai lah. Lanjut buat pilihan switch-nya, mereka ada banyak banget ya, dan jujur aja ini dari pilihan semua switch-nya belum semuanya bisa gue cobain gitu ya. Dan kebetulan gue dapet yang versi WS POM, dan gue suka ternyata sama si WS POM ini karena dia tuh switch linear, bottom out force-nya tuh di 50 gram, dan dia tuh pakai spring dual stage 22 mili. Jadi dia feel-nya itu nggak yang berat, tapi dia tuh cukup nampol pas dia nendang ke atas atau bottom out-nya lah bisa dibilang. Dan buat suaranya tentu aja top brute ya, cuma nanti bakal gue bahas lebih lengkap nanti di sisi akustiknya. Dan kalau misalnya kalian pengen ganti switch, mereka juga udah support sama hot swap 5 pin. Jadi ya silakan pilih aja switch yang kalian pengen. Kalau nggak suka bisa diganti atau dimodif. Oke, lanjut buat cara bongkar sendiri. Si keyboard ini dia itu nggak punya fitur yang fancy kayak punya fitur ball catch yang tinggal diangkat doang, top case-nya langsung kebuka gitu. Dan mereka masih pakai sistem baut. Dan jujur gue nggak masalah sama sekali sama ini, karena gue punya koleksi cukup banyak keyboard, dan gue sama sekali nggak bermasalah sama keyboard gue yang bukannya masih pakai baut. Karena biasanya kalau gue bongkar pun itu bongkarnya cuma pas awal-awal plus pas gue lagi mau rakit gitu ya, terus ada kali mungkin 2-3 kali bongkar
tapi ya abis itu gue udah nggak pernah buka-buka lagi juga gitu. Jadi gue nggak masalah sama keyboard yang masih modelnya dibautin kayak gini. Jadi kita tinggal cabut doang, si bautnya totalnya ada 6, lumayan gampang. Terus udah kita bisa akses ke bagian dalam dari si keyboardnya. Dan buat internalnya kurang lebih kayak gini, dan sistem mountingnya ini tuh dia pakai sistem mounting leaf spring kayak di model keyboard kayak Ceiling 65 yang dulu pernah gue bikin IG Reels-nya atau di YouTube Shorts, gue lupa pernah di-upload apa enggak gitu ya. Dan dia tuh intinya sistemnya tuh lumayan mirip sama gasket mount. Cuma bedanya kalau gasket mount biasa kan dia mounting point-nya tuh antara plate sama si bottom case-nya ya. Cuman dia ini nggak langsung ke bottom case, tapi dia lewat kayak satu media besi tipis gitu ya. Jadi dia ngasih kesan kayak bergerak atau kayak memantul gitu ketika kita ngetik. Kurang lebih secara konsepsi gampangnya kayak gitu. Dan si leaf spring mount ini lumayan ngebantu buat ngurangin isolasi atau tekanan atau compression yang dihasilkan antara jepitan dari si top case, plate sama si bottom case-nya gitu. Dan sebenarnya di gasket mount pun juga bisa dibikin lebih minim compression. Cuman di sini bisa dibilang leaf spring mount ini tuh lebih ke metode yang berbeda aja sih menurut gua. Dan kalau misalnya kita teken-teken pakai tenaga, tentu aja dia bakal mendelep ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya dipakai buat ngetik, sebenarnya nggak semental-mentul itu. Cuman memberikan sensasi soft aja tapping feel-nya dan nggak kekompres sama sekali. Dan ini lumayan ngebantu, terutama buat gua yang lumayan sensitif sama switch long pole, dan WS POM itu setahu gua long pole juga. Jadi gue itu kalau misalnya pakai switch long pole itu jari gue ujungnya tuh suka sakit lama-lama. Cuman pas di MYNK ATX ini gue nggak ngerasa tapping feel-nya itu tajam di ujung jari gue, terutama pakai switch long pole kayak gini. Terus untuk plate sendiri dia pakai material FR4 dan dia ada flex cut ya, atau acoustic cut-nya gitu. Jadi ada potongan vertikal di bagian tengah-tengah dari si plate-nya gitu. Dan ya secara overall dengan konfigurasi kayak gini dia ngasih tapping feel yang balik lagi nggak keisolasi atau nggak kekompres, dan dia ngasih tapping feel yang soft menurut gue, tapi nggak yang soft-soft banget, nggak mental-mentul menurut gue. Mental-mentulnya cuma kalau kalian tekan pakai tenaga ya, yang kadang suka konten kreator bikinin diteken-teken kayak mantul, tapi sebenarnya nggak juga gitu, pas ngetik biasa aja gitu ya. Dan untuk dari sisi akustiknya menurut gue udah cukup lengkap. Dia bottom case-nya udah ada case foam, terus juga udah ada platform juga, ada PE foam juga, ada mica plastik juga buat anti statik di bagian bawah buat ngelindungin si PCB-nya, dan di bagian atas PCB-nya pun juga udah ada ekstra si mica yang tadi gitu. Jadi secara foam-foaman semua udah lengkap, dan bisa gue bilang ini salah satu foam board juga, jadi bisa ngasih karakter suara yang talky, poppy, creamy, tobrut. Nah gitulah kurang lebih suaranya. Oh ya, dia juga punya daughterboard yang daughterboardnya itu tersembunyi di bagian weight-nya. Jadi menurut gue ini cukup pinter, sama kayak yang udah dilakuin sama Neo dan segala macem. Semua baterai daughterboard itu disimpan di bagian weight-nya. Jadi di bagian bottom case-nya itu bisa bersih, nggak perlu dibikin cutting-cuttingan yang nanti bakal mempengaruhi dari sisi suara. Dan di sini dibikin lebih seamless aja di bagian bottom case-nya biar suaranya lebih oke lagi kayak gitu. Dan selain itu dia juga daughterboard-nya menggunakan kabel ribbon, jadi handle it with care aja karena dia lumayan sensitif sih. Terus buat baterainya dia di 5000 mAh gitu ya, dan gue udah pakai keyboard ini tuh sebenarnya udah dari Desemberan itu. Cuman karena gue pakainya selang-seling sambil main game, dan gue kalau main game itu lebih nyaman colok ke kabel, jadi gue jujur aja tidak pernah ngecas yang gue tungguin lama gitu sampai habis. Cuman overall ya baterainya kapasitasnya lumayan gede, dan harusnya ini bisa tahan kurang lebih sekitar semingguan. Terus buat koneksinya 2,4 GHz-nya gue udah cobain fine-fine aja buat main game. Gue main Marvel Rivals, Delta Force, Dota pakai koneksi dongle-nya gue nggak ada masalah sama sekali, nggak ada intervensi sinyal juga. Buat Bluetooth-nya gampang pairingnya, dongle-nya juga sama gampang pairing, dan ya overall gue nggak ada isu sama sekali buat koneksi wireless-nya. Terus untuk software sendiri dia nggak pakai VIA, tapi dia pakai software sendiri yang nyambung sama si software mouse-nya MYNK juga gitu ya. Dan secara fitur dari si software menurut gue udah cukup basic sih, udah bisa ganti remapping key segala macam, event layer-nya pun juga udah bisa kalian ganti meskipun cuma satu layer doang. Dan menurut gue kalau kalian cuma pakai fungsi basic dari software keyboard kayak remapping, event layer segala macam, ini harusnya udah cukup. Kecuali kalau kalian membutuhkan yang namanya fitur-fitur yang lebih rumit lagi kayak tap dance apa segala macam, di hold atau apa, toggle macam-macam di eventnya. Nah itu sayangnya cuma bisa di VIA. Tapi kalau dari fungsi basic ini harusnya udah oke-oke aja. Kayak gue juga biasa pakai fungsi basic doang. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal MYNK ATX ini. Ini salah satu keyboard yang menurut gue menarik banget terutama buat akhir Desember
akhir tahun 2024 kemarin yang dimana masih ada sampai sekarang. Dan setahu gue si MONK ATX ini dia juga limited, jadi setahu gue mereka nggak akan ada stok lagi kalau misalkan batch yang ini udah habis gitu ya. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini menarik menurut gue dari segi looks, fitur, dan lain-lainnya. Dan gue yang gue paling suka dari looksnya ya, karena dari looksnya menurut gue lumayan nggak biasa aja sih. Gue cukup jarang ngelihat keyboard yang futuristik desainnya tuh menarik hati gue gitu. Dan ini salah satu yang bisa mengenyuhkan hati gue karena ini udah lama di meja gue, masih gue pakai sampai sekarang. Gue belum balik lagi ke keyboard gue yang biasanya. Dan kalau kalian suka keyboard Toki, Tobrut, ini salah satu yang menarik juga. Pilihan switch-nya juga banyak. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal MONK ATX ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas kami juga di Discord, semuanya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kalian Kata Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.